bangsa setelah COVID berakhir ini. Kita berharap anak-anak yang tamatan kemudian itu bisa kita hasilkan mereka dengan kualitas numerasi dan literasi yang bagus, karena itu dasar mereka untuk melangkah lebih jauh. Soal mereka berhitung berdasarkan pengalaman itu nanti ketika di dunia kerja, tetapi kita ajarkan mereka bagaimana cara menulis untuk mereka kenal betul persis, sehingga ketika mereka masuk dalam dunia kerja itu tinggal penerapannya itu yang perlu mereka. Siswa-siswi yang masih kita anggaplah mau bilang belum terlalu paham tentang mengenal angka, bagaimana menulis atau meletakkan posisi titik, koma, segala macam. Bahkan jangankan siswa, ada sebagian orang dewasa pun yang juga mengalami kesulitan dalam penulisan angka. Numerasi ini memang untuk semua sekolah, tetapi ini memang sengaja dikhususkan, ditingkatkan di SMP 13 atau bagaimana? Artinya begini, saya ketika ada di mana-mana itu, saya kalau masuk ke ada kelas kosong itu, saya akan cari tahu anak punya kemampuan untuk menulis angka. Dan kebanyakan itu entah waktu di SMP Negeri 17 Kupang, di SMP Negeri 15 Kupang, bahkan di SMP Negeri 13 Kupang, itu yang saya temukan adalah banyak anak yang tidak tahu tulis angka makro. Dalam artian begini, bukan tidak tahu tulis 1, 2, 3 nya. Tetapi kalau susunan angka yang sudah dalam jumlah, misalnya kita masuk ke ribuan lebih yang agak ganjil-ganjil, sepuluhan ribu lebih ganjil-ganjil dan seterusnya sampai jutaan, itu nanti sebut angka ditulisnya salah. Tapi untuk angka 1 sampai 10 itu memang mereka tahu. Artinya dia tahu tulis. Hanya cara penulisan. Saya kasih satu contoh, misalnya kita sebut 1025 rupiah. Ini kita omong uang. 1025 rupiah ini, kalau kita suruh kasih dia uang, dia akan tahu. Oh, ini 1000 tulisannya ada 1 dan 03. 25 rupiah itu logam dan hanya 2 dan 5. Tetapi ketika kita suruh dia untuk menulis 2 mata uang, tuangkan dalam kertas ini, itu salah. Dia kan harus 1025 berarti 1025. Tapi ketika mereka tulis itu bisa 1 titik kemudian atau bisa 10.25, itu kan salah penulisan. Itu jadinya 10.000. Kadang-kadang dia tambah nolnya lebih banyak dari itu. Akibatnya kalau mau dibilang menggabungkan angka itu yang belum. Karena ketika saya lacak dari keseluruhan itu, tidak semuanya. Ada anak-anak tertentu yang waktu saya di SMP 15 ketika kelas 7 masuk itu, saya tes dari kelas A sampai dengan kelas terakhir, hanya dapat 1 anak di kelas 7A itu yang hebat luar biasa. Mau sebut angka berapa, ganjil seperti apa, dia bisa tulis. Tetapi seluruh yang lain-lain itu memang ada yang setengah bisa, ada yang bisa dan bahkan ada yang tidak bisa sama sekali. Itu di SMP 15. Di sini pun demikian, baru kelas 7 yang masuk itu, saya coba tes cara tulis angka saja. Di kelas 7A itu sekitar 6 anak yang hebat, luar biasa. Ada 6 anak. Berarti disimpulkan bahwa di SD bukan tidak diajarkan, hanya cara tangkap anak ini yang mungkin terbatas. Nah, cara tangkap anak yang terbatas ini mungkin ada berbagai macam cara yang harus kita gunakan untuk menuntun mereka, membimbing mereka sehingga bisa kenal angka secara betul. Nah, kalau di SMP lagi tidak diperkuat, maka nanti terakhir kita menghasilkan lulusan di sekolah menengah yang tidak mengenal angka atau tidak sanggup untuk menulis angka dalam susunan yang teratur dan yang benar ya. Karena begini, pertimbangan kita bahwa anak-anak ini kalau mau dibilang dasar kehidupan manusia itu adalah membaca, menulis dan berhitung. Mau kerja apapun, jualan sayur pun, jualan ikan pun, tetap orang berhitung. Nah, ketika berhitung dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang salah, itu kan yang tidak benar. Artinya dari SMP ini dibina mereka, dipersiapkan mereka menjadi ahli ekonomi bagi diri mereka sendiri. Nah, artinya begini, dulu kurikulum 2006 itu
kami di sini SMP 13 pernah masukkan satu mata pelajaran namanya mulok akuntansi keterampilan jasa. Waktu itu kami bimbing mereka dari kelas 7 sampai kelas 9, dan ketika tamat Pak, luar biasa. Karena kalau orang akuntansi itu harus dia kenal baik angka dulu, baru dia bisa hitung sampai dengan sebuah laporan keuangan. Tapi kalau tulis angka saja tidak betul, berarti terakhir tidak akan dapat keseimbangan dalam laporan keuangan itu. Sehingga waktu itu kami tuntun mereka sampai tamat, itu sangat luar biasa. Bahkan saya punya teman-teman yang mengajar di SMK Wira Karya itu pernah tanya siapa yang ajar mereka akuntansi. Karena ketika tamat dari sini, di sana itu tinggal diperkuat lagi. Diperkuat saja di sana. Tapi setelah itu masuk di kurikulum 2013, kami sudah tidak berlakukan itu. Akhirnya saat ini menurut kakak kira-kira guru-guru masa sekarang sudah berani tidak keluar dari zona nyaman? Artinya tidak hanya berpatok kepada kurikulum saja, artinya kurikulum itu menjadi patokan utama, tetapi berani tidak dia buat spekulasi-spekulasi yang tidak keluar jauh dari kurikulum ini, tetapi benar-benar membuat siswa cepat memahaminya. Baik, jadi kalau menyangkut upaya untuk keluar dari zona yang sekarang, dalam artian bahwa kondisi siswa yang sekarang itu, ini kembali kepada kami sebagai guru. Bagaimana cara untuk menemukan permasalahan yang ada dan bagaimana cara untuk menyelesaikan itu. Contoh ke tadi, kalau kita hanya sekedar tulis deretan angka, misalnya 200-an sekian kurang atau kali sekian, itu anak pasti bisa. Tetapi ketika kita sebut satu angka tertentu untuk dia tulis dan tidak bisa, itu suatu masalah. Artinya kan dia bisa, kita ajar dia kali bagi itu, mungkin dia paham atau bagaimana, saya juga kurang ini. Tetapi kalau menurut saya, kalau misalnya posisi penulisan angka saja sudah salah, bagaimana mungkin dia bisa berhitung tentang perkalian, pengurangan dan sebagainya. Sehingga ini mungkin bukan hanya SMP 13 dan sebagainya, tapi ini mungkin wajib menjadi perhatian kami sebagai pengelola pendidikan. Sehingga ya minimal ada anak-anak tertentu yang berhasil kami gembel ke sana. Artinya bahwa khusus numerasi di SMP 13 ingin digencot lebih lagi. Memang salah satu kewajiban harus tahu tidak hanya menghitung 1 sampai 1000, artinya angka biasa saja, tapi bagaimana dia tahu meletakkan angka-angka pada posisinya. Karena kita tahu kayak contohnya angka-angka penulisan mata uang Amerika, dolar itu berbeda lagi. Kalau kita di sini kan titik ya. 100.000 titik 03 100 titik. Sedangkan kalau pada posisi angka dolar Amerika dia 100 koma. Dia pakai koma. Nah ini pengenalan itu sampai sejauh itu tidak. Artinya beberapa negara kan beda pengenalan sejauh ini. Ini pengenalan angka tergantung teman-teman yang mengajar anak. Mungkin karena memang pernah anak waktu saya di kelas 7 itu kan di sini kadang ada buka muloknya, saya minta akuntansi karena dasar tadi itu temuan bahwa anak-anak tidak bisa tulis angka. Sehingga ketika disusun soal waktu itu, masukkan itu ke panitia, ada yang pertanyakan pakai titik atau koma. Nah kalau pakai titik atau koma dengan pertanyaan bahwa kalau Indonesia itu titik, sedangkan Amerika itu pakai koma, ya mungkin boleh. Tapi jangan sampai punya pemahaman bahwa tidak ada angka pakai koma, tapi harus titik. Karena ketika kita menggunakan laptop tertentu yang mungkin produk luar negeri itu dia pakai koma. Ada yang pakai titik. Nah berarti sistem penulisan, kalau memang ditanya, kalau misalnya kita menggunakan sistem penulisan Indonesia, itu yang tujuan utamanya. Kalau pakai sistem penulisan Indonesia berarti harus titik, dan pakai Amerika itu berarti koma. Nah yang memotivasi kami untuk mencoba anak-anak, menggembeleng anak-anak supaya bisa tahu angka itu, karena dasarnya tadi sudah ditemukan. Sehingga kami di sini untuk kurikulum Merdeka ini, karena ada peluang mulok di dalam, kami kelas 7 ini udah kasih mulok akuntansi. Sehingga langkah awal itu memang tidak direncanakan di kurikulum, karena mulok itu kan tidak ada
Tidak, dia punya silabus. Kalau silabus itu kan sudah kasih gambar Ya. oh, materinya harus ini dan sebagainya. Mulok ini kan tidak ada. Jadi kami rancang sendiri sehingga di SMP 13 ini kami mengawalinya dengan pengenalan penulisan Penulisan angka. angka. Jadi caranya kami tempatkan angka sekian, kemudian titiknya atau komanya harus di mana. Kalau kita menggunakan sistem Indonesia berarti titiknya harus ada di mana. Nah itu diajarkan, dan untuk kelas 7 ini setelah kami berjalan sudah sekian bulan, awalnya saya minta 2 kelas untuk saya asuh mereka, tetapi karena kesibukan kebanyakan kali karena ada tamu dan sebagainya, akibatnya anak-anak itu saya terlantarkan. Maka saya alihkan kembali ke teman saya, dan kalau ada waktu itu sekarang sering-sering saya masuk di kelas 7. Justru kelas 7 itu sekarang ada yang lebih banyak paham tentang angka. Maka ketika saya masuk di kelas 9 yang sekarang saya tes, justru kelas 9 itu lebih parah. Ya, karena dengan demikian maka teknik dan trik yang tidak dicanangkan dalam kurikulum ini hanya karena strategi yang kami bangun di sekolah. Kami berharap 3 tahun akan datang yang generasi kurikulum merdeka ini mereka hebat untuk penulisan angka. Itu ya, harapan kami. itu menjadi harapan. Ya, kita juga berharap anak-anak kita juga tidak hanya lincah dalam membaca atau menulis, karena membaca menulis semua orang bisa. Terkait dengan hitung menghitung ini tidak semua orang bisa hitung menghitung. Artinya dalam arti kata tanda kutip ya, angka-angka tertentu tidak semua orang bisa. Bahkan orang-orang yang ada di luar sana hanya orang-orang tertentu saja. Maka itu Pak, di dalam ANBK Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu ada 2 hal, literasi dan numerasi. Literasi itu tujuannya untuk melancarkan anak dalam membaca, menulis, numerasi dan sebagainya. Sedangkan numerasi itu bagaimana kita mengajarkan anak untuk berhitung. Karena dasar dari kehidupan itu adalah 2 hal itu, literasi dan numerasi. Dia bisa membaca dan menulis, maka dia akan cerdas. Ya. Kemudian orang kalau bisa lincah berhitung, kemudian dia bisa lincah menulis angka, itu juga bagian dari kecerdasan, akan meningkatkan kecerdasan. Sehingga 2 hal itu harus dimiliki anak, karena dia mau hidup di dunia manapun tetap 2 hal itu pasti ada. Saya sangat jempol kepada kakak bahwa satu hal yang baru kali ini saya temukan bahwa SMP 13 mau melakukan ini. Mungkin semua sekolah sudah melakukan hal yang sama, tapi kita belum tahu sejauh mana mereka menekankan agar siswa-siswi mereka bisa mengetahui angka-angka yang seperti bagi kita agak rumit, angka-angka yang tidak sulit orang menulisnya. Nah, baik. Jadi dengan kondisi yang saya temukan, saya alami, menemukan begitu banyak anak yang belum bisa menulis angka ini, saya justru berpesan khususnya untuk SMP 13, teman-teman yang mengajarkan ilmu-ilmu berhitung, numerasi, matematika, atau IPA, atau ekonomi, atau apa, bahkan mulai akuntansi yang sementara digencar ini, mungkin kita tidak hanya sebatas mengenalkan ini angka 1, angka 2 untuk sederetan angka, tetapi bagaimana cara penulisannya. Itu penting, perlu kita ajarkan kepada anak supaya anak tahu persis, karena dunia sekarang kalau kita bukan hanya sekarang saja, dari dulu, kalau misalnya besok lusa ini kan kita mencetuskan mereka menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana seorang pemimpin yang mau mengelola uang sekian miliar atau sekian ratusan juta dengan tidak mengetahui cara penulisan angka, penulisan saja tidak tahu, apalagi dia punya sistem pelaporan dan sebagainya. Nah, hal ini kalau tidak diketahui oleh seorang pemimpin, maka mau jadi seperti apa? Minimal harus tahu. Karena ya kita tidak bisa berbicara jauh ya, tapi kebanyakan mungkin seperti itu. Sehingga mungkin untuk anak-anak generasi bangsa setelah COVID berakhir ini, kita berharap anak-anak yang tamatan kemudian itu bisa kita hasilkan mereka dengan kualitas numerasi dan literasi yang bagus, karena itu dasar mereka untuk melangkah lebih jauh. Soal mereka berhitung berdasarkan pengalaman itu nanti ketika di dunia kerja, tetapi kita ajarkan mereka bagaimana cara menulis untuk mereka kenal betul persis, sehingga ketika mereka masuk dalam dunia kerja itu tinggal penerapannya, itu yang perlu mereka pelajari secara baik.
Seperti itu. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati selalu.